Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, teman-teman mahasiswa, saat ini negara kita sedang hangat sekali isu soal adanya LGBT. Kabarnya LGBT akan melakukan pertemuan se-ASEAN di wilayah Jakarta pada tanggal 17 sampai 21 Juli 2023. Tentu hal ini mengundang banyak sekali polemik di kalangan masyarakat, akademisi, dan juga stakeholder lainnya. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat bagaimana pandangan daripada teman-teman mahasiswa Unkris soal adanya isu LGBT. Yuk! Guys, kali ini kita lagi sama Presiden Mahasiswa Unkris, orang nomor 1 mahasiswa di bumi Unkris ya, kawan-kawan. Kalau negara kita punya Pak Jokowi, kalau Unkris kita punya Pak Pres, Bung Pierre Lailosa. Sombong amat. Jadi begini, Pak Pres. Negara kita ini sekarang lagi hangat soal isu adanya LGBT yang kabarnya akan melakukan pertemuan se-ASEAN di wilayah Jakarta pada tanggal 17 sampai 21 Juli 2023. Nah, ini tentu kan menjadi satu polemik yang luar biasa di kalangan masyarakat ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Pres soal isu LGBT yang akan mengadakan pertemuan nanti? Yang bikin pertemuan pastinya itu hak setiap orang lah, mereka mau berkumpul, berdiskusi segala macam kan. Cuman yang jadi satu polemik kalau apa bahasannya itu, apa isi dari bahasan itu. Nah, kalau LGBT pandangannya pertama kalau dari perkumpulan itu ya wajar-wajar aja. Cuman kalau dari permasalahan, kalau dari substansinya menurut saya hal ini patut untuk didiskusikan secara matang dulu. Apabila mau ya kalau sampai pada tingkatan penerapan ya, kan kita perlu pakai beberapa pendekatan dulu. Di Indonesia dengan kemajemukannya kan banyak pertimbangan, mau bikin satu hal yang paten dalam atau satu regulasi kan harus ada pertimbangan. Ada beberapa pendekatan yang harus kita pakai oleh LGBT, nggak bisa masuk dengan sebegitunya langsung lah. Berarti persoalan pertemuan LGBT itu merupakan hak ya? Iya, wajar. Tapi di balik itu yang harus diwaspadai adalah soal substansi pertemuan tadi ya. Soalnya kan kita tahu sendiri lah, LGBT ini kan ya merupakan satu apa ya, bisa dikatakan anomali seks ya. Karena ada satu hal yang nggak biasa gitu kan. Nah, jadi kira-kira bagaimana Pres? Tapi ini kalau dari kacamata negara atau hukum yang berlaku di negara kita ini seperti apa sih Pres melihatnya? Iya, biasa kan kalau misalnya kita sependek-pendek pengetahuan saya, kalau misalnya mau membentuk satu aturan, satu undang-undang, satu hukum, otomatis ada beberapa tahapan. Nah, untuk sampai ke sana harus ada beberapa pembahasan dulu. Nah, kalau hukum mau hadir atau hukum mau diberlakukan, aturan mau diberlakukan, harus ada pertimbangan minimal ya, kultur, budaya segala macam yang berlaku di negara. Apa dampaknya ke depan? Apakah ini sudah sesuai dengan yang anggapan umum menurut orang kebanyakan baik adanya, itu kan pertimbangannya. Baik negara kita juga kan ya, kalau Pancasila negara ketuhanan yang Maha Esa, ada unsur agama di sana. Betul. Sejauh ini kalau dari permasalahan ini kan banyak polemik tuh, pakai pendekatan agama juga ada beberapa hal yang menjadi kontradiktif dengan harus adanya LGBT di Indonesia. Belum lagi ya, kultur budaya setiap orang yang ada di rata-rata pada umumnya ya tidak sepakat lah gitu. Nah. Secara biologis juga mau memperbanyak keturunan juga, nah, cowok sama cowok, apa cewek sama cewek kan jadi Berarti ini permasalahan. berarti bukan jawaban untuk melahirkan peradaban ya? Iya. Bahkan bisa mengancam peradaban sendiri ya Pres? Bisa, mungkin penyakit atau apa kan kita nggak tahu. Ini tidak sewajarnya kan, hal yang kurang pas lah. Oke. Dari beberapa hal pertimbangan. Siap. Tapi Pres aman? Aman. Oke, baik. Kalau Jadi- itu kurang lebih aman. Tidak sepakat kalau saya. Tidak itu. sepakat ya. Tidak sepakat. Jadi apa Pres? Kira-kira saran dari Pres kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal meresponi LGBT? Iya. Kalau saya sederhana aja. Kalau misalnya kita mau memangkas atau bukan memangkas, kalau kita dari pihak yang kurang sepakat dengan LGBT, otomatis kita harus masuk ke dalamnya, berdiskusi langsung. Tidak dengan ya, karena kita kan orang-orang berintelek, kurang lebih begitu yang dianggap aja. Jadi argumen yang dipakai. Nah, ciptakan aja ruang diskusi. Jadi dia dianggap atau
aturan yang mau lahir adalah objektif. Jadi kita udah dikumpulin nih orang-orang atau pihak-pihak yang patut lah, yang pantas untuk membahas itu kurang lebih. Kalau kata Habermas kan kalau misalnya ada perlawanan dalam teori kritik itu kan biasanya kalau dari dia tuh ada satu ruang publik yang bisa dipakai untuk berdiskusi, yang argumen adu di sana tuh. Kalau kata Pak Menteri kan biasanya apa, tesis antitesis itu Itu mah sintesis. Itu pandangannya makanya kita perlu dulu tuh Hegel. pandangan Hegel yang di ini Ya, kan. seorang filsuf Jerman. Nah itu berarti ya diskusi dulu. Jadi harus didiskusikan ya, Iya. ada semacam ruang dialog publik untuk meresponi hal ini Iya. ya. Jadi kalau biar jangan kayak cuman iya tapi nggak tahu apa alasannya, tidak tapi nggak tahu apa alasannya. Minimal kita tahu, baru kita berdiskusi biar lebih tuntas lah. Berarti pemerintah mungkin juga harus lebih tidak terlalu represif juga, Iya. tapi juga coba menelaah lebih jauh persoalan ini kan. Iya betul. Karena ini kan juga kita bicara soal warga negara kita juga. Jadi kalau soal hukum ini kan sifatnya adalah mengobati kan. Ya kebetulan kalau ini kita pandang sebagai satu penyakit ya harus Ya, kita obati bersama, betul, kira-kira betul. begitu ya Pres. Ini ya kalau dari Unkris maksudnya siap kok kalau pemerintah mau. Ini kan kita bisa berdiskusi. Iya, cocok. Jadi mungkin begitu Pres ya. Sebelum kita akhiri ada satu jargon. Jadi kalau diriku menyampaikan LGBT, jawabnya no. Oke. Kalau saya sepakat jadi Oh, siap. oke baik. LGBT, No. no.